Update terbaru mengenai kasus penistaan agama. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dalam peristiwa tantangan hafalan surah Ad-Duha saat festival musik The Sound Project di Ancol, Jakarta Utara. Keempatnya masing-masing berinisial RES, AK, I, dan M. 2 dari 4 tersangka yakni RES dan AK telah ditangkap dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan, RES merupakan MC di booth sponsor. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, tersangka RES yang bertugas sebagai pembawa acara diduga terlibat dalam interaksi di depan booth tersebut, kata Iman Kamis 13 Agustus. Sementara itu, I dan AK adalah pihak yang memberikan tantangan kepada pengunjung untuk melafalkan surah Al-Ikhlas dan surah Ad-Duha dengan imbalan sebotol minuman keras. Sedangkan tersangka M merupakan orang tampil memenuhi tantangan tersebut. Penyidik masih melakukan pengembangan dengan memeriksa penyelenggara The Sound Project, petugas booth, dan pihak perusahaan yang berkaitan dengan produk minuman tersebut. Iman Imanuddin bilang, pemeriksaan juga akan melibatkan ahli digital forensik, ahli agama Islam dari MUI dan Kementerian Agama, ahli bahasa, ahli hukum pidana, serta ahli untuk menguji kandungan alkohol dalam minuman, ataupun para tersangka dijerat pasal 300 dan atau pasal 301 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Tahukah Anda, mobil mewah Toyota Alphard milik penyanyi dangdut Via Valen dibakar oleh seorang pria bernama PJ. Ia juga merupakan fans beratnya. Insiden tragis ini terjadi di samping rumah Via Valen yang berlokasi di Desa Kalitengah, Kecamatan Talunggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Berikut kronologi lengkapnya dikutip dari beberapa sumber. Ini adalah detik-detik ketika mobil Via Valen ini terbakar. Mobil meledak keras hingga membuat Via Valen panik dan merekam kejadian tersebut via Instagram Live sembari menunggu petugas pemadam kebakaran. Sebelum kita lanjut, kita akan memperkenalkan siapakah Via Valen itu. Maulidia Octavia yang lebih dikenal secara profesional sebagai Via Valen adalah seorang penyanyi dangdut dan pop koplo kenamaan asal Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Ia lahir pada 1 Oktober 1991, yang ini usianya masih 34 tahun ya. Yang berarti di tahun 2026 ini sudah pasti 35 tahun dan berhasil meraih popularitas nasional berkat lagu hit ikoniknya yang berjudul Sayang. Via sering kali dijuluki sebagai Ratu Pop Koplo karena kontribusinya dalam membawa genre musik dangdut koplo ke dalam arus utama industri musik Indonesia modern. Diambil dari nama album pertama grup band Evanescence yang berjudul Valen. Mulai menyanyi sejak kelas 2 SMP dari panggung ke panggung bersama dengan orkes Melayu terkenal di Jawa Timur. Namanya meledak di panggung nasional setelah merilis lagu Sayang. Ia juga dipercaya untuk membawakan meraih bintang, lagu tema resmi official theme song ajang olahraga bergengsi Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Indonesia. Via Valen menikah dengan seorang musisi bernama Chefra Yolandi. Pasangan ini telah dikaruniai 2 orang anak. Putra pertama mereka yang akrab disama Agham serta anak kedua bernama Nami Safiyah Az-Zahra Radia yang lahir pada Maret 2026 di Surabaya. Selain lagu Sayang, Via Valen aktif merilis berbagai single original serta membawakan ulang lagu-lagu populer dengan aransemen koplo khas Jawa Timuran. Lagu-lagunya dapat didengarkan di kanal YouTube Via Valen Official maupun platform musik digital Spotify Via Valen. Lantas bagaimanakah awal mula mobil yang terbakar? Begini kronologi lengkapnya. Mobil mewah Toyota Alphard Via Valen dibakar PJ 41 tahun. Pembakaran mobil Alphard tersebut diabadikan oleh Via Valen melalui video di akun media sosialnya. Peristiwa pembakaran Alphard W1VV itu terjadi sekira pukul 3.20 WIB, Selasa 30 Juni 2020.
Aksi pembakaran tersebut terekam CCTV yang ada di sekitar rumah Via Valen. Pelakunya menyerahkan diri ke Polsek Tanggulangin setelah membakar mobil Via Valen. Ketika tas pelaku digeledah polisi, ternyata ada barang-barang sejenis jenglot dan barang klinik lainnya. Waduh, kok jadi seram ya? Kapolres Sidoarjo Kombes Pol Sumarji mengungkapkan saat diamankan, PJ diketahui membawa sebuah tas. Isi tas terdapat buku rekening, benda-benda bernuansa klinik, dan sebilah potongan bambu. Pihaknya menyita sebuah bekas botol berisi cairan menyengat diduga bensin di sekitar area mobil Alphard pedangdut kondang Via Valen yang terbakar. Ia menduga buat temuan barang bukti itu sebagai medium yang digunakan si terduga pelaku pembakaran mobil tersebut. Pihaknya juga telah mengirimkan anggota tim Inafis Polres Sidoarjo dan anggota tim Lab 4 Polda Jatim untuk mengidentifikasi temuan barang bukti itu. Mobil Toyota Alphard berwarna putih milik Via Valen hangus terbakar di sekitar rumahnya. Hampir seluruh bagian mobil hangus terbakar. Di antaranya bagian interior, atap, hingga depan mobil. Hanya bagian bawah belakang mobil saja yang tersisa sedikit tidak terbakar. Berikut ini kronologi lengkap pembakaran Alphard Via Valen. Saat pembakaran, mobil sedang terparkir di sebelah rumah Via Valen yang berada di Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Awalnya, pelaku diketahui bernama PJ itu menulis pesan di tembok samping rumah Via Valen. Suara sakit hati, tapi tidak jelas apa maksud tulisan tersebut. Gibus ada gak kasih hakku? PJ Persa 97, PJ 97, mati kalian bang. Demikian tulisan yang ada di tembok samping bagian depan rumah yang berada di sudut tikungan dekat Tanggul Lumpur Lambindo tersebut. Sampai saat ini tulisan itu masih ada, sementara mobil Alphard yang terbakar juga masih berada di tempatnya. Hanya saja mobil sudah ditutup kain dan area itu dipasangi garis polisi pasca petugas melakukan olah TKP. Pelaku sendiri sudah menyerahkan diri ke Polsek Tanggulangin, namun dia belum bisa diperiksa secara intensif karena omongannya ngelatur, seperti belagak bego. Beberapa saat kemudian, polisi akhirnya menguak motif PJ, fans berat Via Valen, melakukan aksi pembakaran mobil milik pedangdut pujaannya tersebut. Selain kesel karena sudah jauh-jauh datang tapi gagal bertemu, pria asal Medan ini mendengar ada kata-kata tak enak yang diucapkan kepada dirinya. Ya, PJ, pria 41 tahun, pria Medan yang membakar Alphard Via Valen, mengaku kepada polisi merasa sakit hati karena 2 kali gagal bertemu sang biduan. Dia mengaku sudah 2 kali mendatangi rumah Via Valen yang ada di Desa Kalitengah, Kecamatan Talunggu Ngelanging itu. Saat di rumah Via Valen tersebut, PJ mengaku mendapat sambutan kurang baik. Hanya ditemui seseorang, tapi dia mengaku tersinggung lantaran perkataan orang itu tidak enak didengar, seperti menyebut kotor, lusuh, dan sebagainya. Kendati demikian, penyidik Polres Sidoarjo kala itu masih mendalami pengakuan PJ karena beberapa kali pernyataannya ngelantur. Setelah peristiwa memilukan itu, PJ ditetapkan sebagai tersangka. Itu setelah polisi telah memperoleh petunjuk kuat bahwa lelaki asal Medan ini sebagai pelaku pembakaran mobil yang membuat heboh warga pada Selasa 30 Juni 2020. Kombes Pol Sumarji menyebut hal itu setelah melakukan olah TKP, pemeriksaan terhadap beberapa saksi, rekaman CCTV, dan keterangan PJ sendiri. Sehingga penanganan perkara saat itu sudah naikkan ke penyidikan, yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. PJ dijerat pasal 187 ayat 1 KUHP tentang pembakaran. Namun polisi mengaku masih berupaya mendalami kasus tersebut. Tentang motif pembakaran sejauh ini mengarah ke sakit hati. Bukan sakit hati ke Via Valen, tapi ke seseorang yang sempat menemui PJ ketika dia berusaha menemui Via Valen di rumahnya. Pelaku adalah warga Medan, Sumatera Utara yang tinggal di rumah kontrakannya di Cikarang. Sehari-hari kerja serabutan, jualan celana, kaos, dan sebagainya. Dia mengaku nekat jauh-jauh ke Sidoarjo dengan gandol truk dan sebagainya demi bertemu langsung dengan Via Valen. Dia fans berat. Namun sesampai di rumah Via Valen, PJ mengaku dapat sambutan yang kurang baik dari orang yang menemuinya. Dia kemudian datang lagi ke rumah Via Valen dini hari kemarin. Kemudian membakar mobil mewah milik Via Valen yang terparkir di samping rumahnya. Meski ada bukti botol berisi bensin dan sebagainya, pelaku mengaku tidak merencanakan aksi itu, hanya spontan, menyeramkan bensin kemudian membakar kertas dengan korek api yang dibawanya.
Sebelumnya, Selasa 30 Juni 2020 sore, Kombes Pol Sumarji menemui pria asal Jalan Pabrik Tenun, Kelurahan Siye Putih Timur, Kecamatan Medan, Kota Medan, Sumatera Utara itu. Saat diwawancarai wartawan surya.co.id, "Saya pengen ketemu Via," jawab pria berwajah seperti warga India itu. Diceritakan pula dia datang dari Cikarang, numang truk hingga beberapa kali selama 3 hari sampai akhirnya tiba di Tanggulangin, Sidoarjo. Sampai di Sidoarjo sudah 7 hari lalu, akuinya. 7 hari di Sidoarjo, pria ini mengaku tidur di depan warung di dekat jalan masuk menuju desa Kalitengah. Selama itu, saat siang dia juga riwar-riwi ke sana kemari mencari rumah Via. Awalnya saya hanya tahu rumahnya di Kalitengah itu dari medsos, makanya tanya-tanya terus sampai akhirnya ketemu, jawab PJ saat ditanya Kapolres. Diakuinya tulisan di tembok adalah tulisannya. PJ mengaku sudah beberapa kali mendatangi rumah itu, tapi ketika ditanya tentang aksi membakar mobil Via Valen, dia ngelantur. Bahkan kabarnya dia berpura-pura gila. Dia bilang habis menenggak minuman keras. Kemudian bercerita aneh lagi, katanya mencari Via Valen karena ponsel miliknya dibawa oleh teman Via Valen. Menurut Kapolres, keterangan pelaku ini belum bisa dimasukkan BAP, dia masih ngelantur. Di sisi lain, polisi terus mengorek keterangan dari para saksi, termasuk keluarga Via Valen dan beberapa saksi lain. Petugas juga mendalami CCTV dan melakukan olah TKP. Pada tahun 2021, pelaku pembakaran mobil milik penyanyi Via Valen bernama PJ dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada sidang tanggal 1 Februari 2021. Hukuman 6 tahun penjara ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya hanya meminta hukuman 3 tahun penjara. Pelaku terbukti bersalah melanggar pasal 187 ayat 1 KUHP tentang pembakaran yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum. Perbuatan pelaku menimbulkan kerugian material bagi Via Valen sebesar 1,6 miliar rupiah. Pelaku bertindak tidak sopan selama persidangan berlangsung. Pelaku nekat membakar mobil Toyota Alphard tersebut karena merasa sakit hati dan kecewa setelah usahanya untuk bertemu langsung dengan Via Valen selalu gagal. 3 tahun kemudian, pada April 2023, Via Valen memutuskan untuk menjual bangkai mobil Toyota Alphard miliknya yang hangus dibakar oleh pelaku bernama PJ pada tahun 2020. Alasannya, Via Valen sempat menyimpan bangkai mobil tersebut selama 3 tahun itu karena nilai sejarahnya. Namun dia akhirnya merelakan mobil tersebut dijual agar uang hasil penjualannya bisa lebih bermanfaat. Mobil dijual apa adanya dalam kondisi rusak total. Via Valen tidak mencantumkan harga resmi di unggahannya. Meski begitu, netizen di media sosial sempat menawar bangkai mobil tersebut dari harga 2 juta hingga ada yang serius menawar 100 juta rupiah karena mengincar dokumen STNK BPKB serta suku cadang yang tersisa. Dan ternyata 3 tahun kemudian, tepatnya pada pertengahan tahun 2026 ini, Via Valen kembali menjadi sorotan setelah mengumumkan penjualan mobil sport mewah pabrikan Eropa miliknya. Penjualan ini sempat memicu rumor di kalangan netizen bahwa dirinya mengalami kesulitan ekonomi atau bangkrut karena sudah jarang tampil di panggung sejak menikah dan memiliki anak. Via Valen membantah keras kabar kebangkrutan tersebut. Ia menjelaskan bahwa penjualan aset seperti mobil dan tanah dilakukan murni karena alasan efisiensi, dan saat ini ia sedang berfokus merancang bisnis barunya di luar dunia hiburan. Akan hadir selanjutnya sesaat lagi, yang mana ini mengenai mapku ini guys, map Minecraft ya guys ya, yang mana di hari ke 212 di Minecraft ini kini hasilnya sudah sangat luar biasa loh, udah banyak bangunannya. Nah, selain itu aku juga bahas sedikit sih rencana apa lagi di map ini, ditunggu lagi. Oh ya, ada juga stasiun kereta api ya guys ya, stasiun kereta api di dekat sungai ya, cuma lahannya harus dipastikan dulu nanti. Soalnya dekatnya stasiun kereta api itu ada warung apa gitu ya di sini, mungkin bisa